Suparman, salah satu dosen di jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Bicara tentang Prabu Kian Santang, yang saya ketahui bahwa beliau ini adalah salah satu dari putranya Prabu Siliwangi, ya. Putra Prabu Siliwangi itu ada Pangeran Cakrabuana Walang Sungsang, kemudian ada ini Rara Santang, dan yang ketiga Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang ini di Tatar Sunda banyak dikenal gitu ya, karena kegagahannya, karena kesaktiannya gitu. Kalau kita jumpai misalkan di daerah suci ya, di Godog Suci itu ada pemakaman itu di atas, itu pemakaman Sunan Rohmat ya. Sunan Rohmat ini yaitu nama lain dari Prabu Kian Santang ini. Nah, Prabu Kian Santang ini terkenal di dunia persilatan ya. Di dunia persilatan di Tatar Sunda itu ada yang disebut dengan Gagak Lumayung ya. Gagak Lumayung itu ya sama juga Prabu Kian Santang. Atau di daerah Betawi itu dikenal dengan Raja Sangara ya, itu masih Prabu Kian Santang gitu. Nah, cerita-cerita tentang Prabu Kian Santang bisa ditemukan di Babad Godog ya, ada Babad Godog, satu cerita masyarakat yang turun-temurun yang bercerita tentang bagaimana Prabu Kian Santang ini ketemu dengan Sayyidina Ali ya. Jadi karena Prabu Kian Santang ini dikenal sebagai jawara gitu kan, dia ingin sekali dirinya itu diuji ilmunya oleh yang lebih tinggi gitu. Nah, dengarlah cerita bahwa di tanah Arab ini ada seorang jawara. Dia cari ke sana, gitu kan? Ya, ketemulah itu dengan jawara dari Mekah itu, yaitu Sayyidina Ali itu. Nah, Sayyidina Ali nyoba katanya bahwa tongkat beliau itu ditancapkan di tanah, kemudian suruh Prabu Kian Santang untuk mencabutnya. Itu kan sebagai ujian terhadap kesaktiannya. Dan ternyata ketika dicabut itu susahnya minta ampun, ya nggak bisa dicabut tongkatnya, sampai konon keluar keringat darah. Nah, disitulah Prabu Kian Santang, oh ini betul orang sakti itu. Nah, bagaimana ketika ingin bisa mencabut tongkat itu hanya dengan sekedar Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya bisa dicabut dengan mudah. Nah, konon dari cerita itu, sekalipun rentang waktu ya, kalau cerita dulu itu kurang rasional, kapan Sayyidina Ali hidup, kapan Prabu Kian Santang hidup gitu. Tapi kalau di cerita-cerita tradisional, hal-hal demikian hal biasa saja. Dan ternyata Prabu Kian Santang ini akhirnya masuk Islam gitu ya. Dan ketika masuk Islam, dia juga memiliki tugas untuk proses Islamisasi kalau tidak salah di daerah daerah timur kalau nggak salah ya, dari Cirebon itu timur, yaitu daerah Garut, daerah sekitar wilayah-wilayah Tasik dan lain sebagainya gitu. Itu yang saya ketahui tentang Prabu Kian Santang gitu ya, yang itu perlu cross check lagi ya kebenarannya, karena dalam sumber-sumber tradisional itu antara yang rasionalitas, yang fakta-fakta itu perlu kita selektif gitu kan dalam menerima informasi-informasi tentang tokoh-tokoh tertentu itu. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.